Oke, boleh. Yang penting kamu kerjakan di wilayah saya. Kamu kerjakan di sini. Jangan kamu bawa keluar sana. Kan bisa aja ditahan bapaknya kan. Tapi bapaknya tidak menahan. Artinya ini seperti hubungan kita dengan Bapa yang di surga. Tuhan kita pun nggak menahan kita untuk pergi menjauh dari Dia. Kita nggak dipaksanya untuk berada terus beribadah di gereja, kan nggak dipaksa. Nggak dipaksanya kita untuk terus melayaninya, enggak. Tuhan memberi kebebasan kepada setiap anak-anaknya. Makanya kalau kita lihat ada teman kita meninggalkan pelayanan, itu memang Tuhan biarkan. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama dia sehingga dia pergi. Enggak, karena pilihan orang itulah memutuskan untuk meninggalkan. Bukan karena diusir, tapi keputusan dia. Tapi nanti kita lihat apa akibatnya ketika meninggalkan Tuhan. Wah, ini bahayanya teman-teman ya. Kita lihat gambaran ayah ini tidak menahan anaknya. Bahkan ayahnya memberikan warisan. Artinya tetap memberikan berkat kepada anaknya. Walaupun keputusannya itu tidak baik menurut bapaknya. Kadang-kadang kita pun tidak merasa gimana gitu kalau ada orang gak mau lagi datang kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi tetap Tuhan berkati dengan dia tetap hidup, dia tetap makan, dia tetap sehat, betul gak? Orang-orang yang meninggalkan Tuhan tetap mendapatkan berkatnya seperti anak ini. Walaupun dia meninggalkan bapaknya, dia tetap mendapatkan berkat. Diberikan bapaknya warisan itu. Itulah gambaran Bapa kita yang di surga, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Walaupun kita sudah diberi kesehatan, uang, ya kan, pekerjaan yang baik, tempat tinggal yang bisa kita tempati, tapi kadang-kadang kita pun nggak setia, nggak aktif. Ya oke, Tuhan tetap membiarkannya. Tapi hati-hati, nanti ada cerita yang mengerikan. Untuk apa sih anak ini meninggalkan bapaknya, meminta warisan dan pergi jauh? Satu jawabannya. Kenapa sih banyak orang meninggalkan pelayanan pergi ke tempat yang lain, misalnya pergi ke tempat di luar sana mencari kesenangan dunia? Hanya satu, seperti yang dialami anak ini, yaitu mencari kepuasan, ya, mencari kepuasan. Dia dikatakan di ayat 13 sana, dia pergi menghabiskan uangnya, berpoya-poya. Kita tadi sudah tonton filmnya. Ngapain dia tadi? Pergi berdangsa-dangsa, mabuk-mabukan, mengeluarkan uang, pergi berlayar, mengelilingi lautan, dan sebagainya. Tentu karena dia ingin mencari kepuasan di luar sana. Bukankah kita sering ditawari oleh dunia ini tentang kepuasan-kepuasan, bagaimana kepuasan, kebebasan hidup di dalam dunia ini? Kita ditawari berjudi online misalnya, ada tawaran yang menggiurkan. Kita ditawari mabuk-mabukan, minum-minuman, alkohol yang begitu enak untuk sementara. Kita ditawari untuk tidur-tiduran saja dan tidak mau terlibat misalnya dalam pelayanan, karena tidak pelayanan lebih enak daripada pelayanan. Karena di dalam pelayanan sering terjadi pergesekan, terjadi beda pendapat. Lebih baik tidak melayani, tidak terjadi kecapean atau perbedaan pendapat. Nah, mungkin anak itu pun begitu juga. Dia merasa di rumah bapaknya dia dikekang. Dia mungkin tidak bebas karena ada aturan di sana. Ada perintah di sana. Kalau saya di luar, saya tidak ada perintah, tidak dikekang oleh bapak saya. Maka dia memutuskan meninggalkan orang tuanya supaya dia bebas. Kita pun sering gitu, tidak mau aktif di dalam keterlibatan aktivitas gereja karena saya tidak mau repot, diganggu, dibuat aturan, dibuat ini dan sebagainya. Anak ini seperti itu kira-kira teman-teman ya. Apakah ada orang seperti anak ini ingin bebas? Sehingga meninggalkan kampungnya pergi ke Bali ini? Enggak ya, di sini enggak ada ya. Sini muka-muka alim semua ya. Semua di sini murni karena ingin kuliah dan kerja, bukan karena meninggalkan orang tuanya supaya tidak dikekang. Bukan seperti itu ya. Anak bungsu ini betul-betul tidak mau dikekang. Dia merasa dia dikekang kalau bersama bapaknya, sehingga dia meninggalkan itu semuanya. Tapi apakah dia puas sebenarnya teman-teman? Tapi sebenarnya dia belum menyadari betapa beruntungnya dia bisa tinggal bersama bapaknya. Belum disadarinya ketika dia pergi jauh. Kita pun seperti anak ini, terkadang kita masih kurang merasakan kebahagiaan ketika menjadi anak-anak Tuhan. Kita ingin mencari kepuasan di luar Tuhan. Sepertinya membosankan terus melayani hanya nyanyi kan begitu ya kan.
singer ya kan, baru disuruh main musik, yang baru main musik, disuruh bersihkan gereja, pergi kunjungan, mendoakan. Kayaknya bosan lah, kayaknya mau cari yang luar sana sih. Sekali-sekali saya cuti dulu, 2 bulan, gue pelayanan, ya kan, mencari kepuasan. Cuti dulu saya, beberapa minggu. Kita sering kayak gitu ya. Tapi, apakah itu menjadi jawaban untuk kepuasan kita? Anak ini, ketika dia pergi keluar, oke, dia menikmati. Apakah dia menikmati sampai seterusnya? Nah, ini menjadi wanti-wanti kepada kita atau kewaspadaan bagi kita, teman-teman. Kita lihat pada akhirnya di dalam cerita tadi, ketika semua habis uangnya, dia pun mengalami penderitaan. Bahkan penderitaannya lebih parah dari seekor babi. Perhatikan kalimat ini penting sekali. Ketika anak bungsu ini meninggalkan ayahnya dan mencari kepuasan, pada ujungnya, ya, dia lebih menderita daripada seekor babi. Kenapa? Karena di dalam ayat 16, ya, dalam film itu pun sudah diputar. Ketika dia mau makan, dia mencari pekerjaan. Setelah dia dapat pekerjaan memberikan makan babi, dia lapar. Lalu mau dimakannya ampas babi itu. Bisa nggak dimakannya? Bukan nggak bisa, dilarang. Dilarang sama pemilik, itu nggak boleh kau makan, itu makanan babi. Seolah-olah makanan babi itu tidak layak untuk dia. Saya mau katakan, hati-hati dengan kita, teman-teman. Orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan, oke, sementara mungkin kita bisa menikmati di luar sana. Tapi ingat, jangan-jangan hidup kita nantinya lebih parah daripada seekor babi. Ada yang mau seperti itu? Ada? Mudah-mudahan tidak ada, amin. Tidak ada seperti itu di sini. Makanya jangan kita main-main dengan Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan gerejanya. Mungkin saat ini kita bilang, Pak, dia belum terjadi apa-apa. Oke, nggak 1 hari 2 hari. Mungkin nanti setahun 2 tahun dia kena akibatnya. Atau 5 tahun, atau bukan bahkan 10 tahun, atau 20 tahun dia menerima akibatnya. Atau lebih parahnya, dia masuk neraka. Ngeri gak? Ngeri, teman-teman. Jadi anak ini baru mulai menyadarinya ketika dia mengalami penderitaan itu. Saya katakan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semua orang yang meninggalkan pelayanan di dunia ini, yang meninggalkan gereja, suatu ketika dia akan menyadari penyesalan. Mungkin di dunia dia gak menyesal, tapi di neraka pasti menyesal. Kalau di neraka nanti baru dari tahu rasa, ternyata aku dulu meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Aduh, saya aku bisa lagi dibangkitkan kembali dan hidup ke dunia. Saya akan bertobat. Pasti kayak gitu pernyataannya. Makanya kita beruntunglah kalau pada saat ini kita mendengar firman ini dan kita diberi pemahaman supaya betul-betul menyadari betapa beruntungnya sebenarnya kita bisa di rumah Tuhan. Amin. Kita harus sadar ini, teman-teman. Kita harus betul-betul menanamkan dalam hati kita, saya memiliki kesempatan untuk menikmati bersama Tuhan di rumahnya. Jangan sampai seperti anak ini. Tapi untunglah anak ini belum masuk neraka. Iya kan? Kalau sampai neraka, kalau di neraka anak ini si bungsu ini, nggak ada lagi peluang dia untuk bertobat, betul ya? Tapi untunglah anak ini menyadari keadaannya dan dia bertobat. Ya,